Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai penetapan peraturan untuk masyarakat yang menggunakan jalur Transjakarta. Seperti yang kita lihat di lapangan, banyak sekali masyarakat yang masih melanggar peraturan mengenai penggunaan jalur busway ini. Lebih lagi kepada bagian aparatur, yaitu TNI atau bagian kepolisian. Mungkin dari pihak polisi, Bapak Irjen Wandes bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa dapat terjadi? Baik, saya akan coba uraikan mengenai pelanggaran ini ya. Di sini kita nampak seorang tentara melaju di jalur bus, di mana hal itu dilarang. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan menyebabkan ini terjadi. Tapi yang paling mungkin itu bisa jadi ini tentara sedang keadaan terburu-buru atau mengejar buronan mungkin. Tapi walaupun di sini kita dari kepolisian harus bertindak tegas, tidak mengenal siapapun dalam melakukan pelanggaran, tetap harus ditindak tegas. Baik, untuk saran dari Bapak, kita akan tampung sebentar dan selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat dari pelanggaran yang selama ini terjadi. Seperti yang kita lihat, kemacetan yang masih sering terjadi, padahal kita sudah membuat peraturan untuk penggunaan busway itu baik karena untuk mengurangi kemacetan. Tapi banyak sekali yang melanggar, seperti yang terlihat dalam foto. Hal ini juga melihat banyak sekali pelanggaran seperti Metro Mini yang bisa menabrak busway gitu kan, itu bisa meningkatkan banyak hal, kecelakaan atau ketakutan bagi para pengguna baik dari busway dan Metro Mini seperti itu. Nah, untuk dari menertibkan sendiri kita sudah membuat dari Pemda. Kita sudah membuat seperti misalnya penilangan yang dilakukan pada mobil-mobil atau motor dan mungkin juga angkot seperti yang terdapat di gambar. Seperti hal ini juga bus untuk selain di busway. Nah, yang ingin saya tanyakan dari pihak Pemda selama ini, apakah dari pihak Irjen peraturan yang sudah dilakukan itu apa, seperti apa, dan kenapa sampai sedetik ini pelanggaran masih tetap sering terjadi dan masyarakat masih tetap mengeluh seperti itu? Mungkin Bapak bisa menjawab? Ya mungkin selama ini polisi bertindak kurang tegas ya. Jadi polisi itu masih lemah di mata masyarakat, kurang dihargai, sehingga masyarakat bisa dengan semena-mena mengambil celah untuk melanggar peraturan. Ya, ini saya tanyakan kepada Bapak Dinas Perhubungan Jakarta. Menurut Bapak untuk menanggapi permasalahan yang selama ini masih terjadi mengenai pelanggaran Transjakarta, dan solusi apa yang kira-kira pantas Bapak berikan untuk permasalahan ini sekarang? Menurut saya solusi yang Anda berikan terlalu mengada-ngada karena terlalu banyak mengeluarkan biaya dan mengurangi mobilitas bus. Maaf sebentar, apakah saya boleh duduk dalam forum ini? Ya, silakan. Terima kasih. Nah, sekarang kan lebih enak. Jadi gini, itu tadi saran dari Bapak Dinas Perhubungan Jakarta. Selanjutnya untuk Bapak izin, apakah menurut Bapak solusi itu sudah efektif seperti yang Bapak bilang itu salah untuk membuat pagar, atau kita lebih meningkatkan kembali kayak mungkin biaya pelanggaran yang harus dibesarkan agar masyarakat jerah untuk masuk jalur busway, atau menurut Bapak dari bagian hukum seperti apa sebaiknya? Ya, saya dari pihak polisian sependapat dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Pak Irjen Fikri. Mungkin dalam pembuatan pagar itu kurang efektif ya, karena di mana itu juga mengurangi biaya APBD Jakarta. Terus juga itu dalam hal ini kita harus menanganinya dengan mengubah sikap masyarakat itu sendiri langsung juga. Karena pagar itu kan ada waktunya juga, ada umurnya, dimana pagar juga bisa dirusak sehingga meningkatkan kerugian. Jadi alangkah baiknya kita ubah pola pikir atau yang lagi tren sekarang ini revolusi mental katanya gitu. Jadi kita melakukan tindakan hukum yang tegas saja di lapangan. Kita akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jakarta untuk membuat hukum yang lebih tegas lagi atau yang lebih keras lagi di lapangan langsung, ditindak langsung gitu.
Mungkin kalau dari Pemda mau bekerja sama juga mengeluarkan undang-undang. Ya, mungkin itu oke, baik dari Bapak Dirjen, selanjutnya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin dari bagian masyarakat sendiri, dari pihak-pihak entertainment yang sekarang sedang duduk bersama kita. Menurut Bapak, selama ini pandangan Bapak terhadap peraturan dari daerah Jakarta itu seperti apa sehingga hingga detik ini peraturan ini masih tetap terjadi? Ya, kalau misalnya saran dari saya sebagai selaku masyarakat yang benar-benar langsung merasakan bagaimana sih peristiwa tersebut terjadi, mungkin kalau saran dari saya itu adalah harus lebih ada koordinasi antara polisi, terus apa dari Jakarta, terus sama Pemda juga mungkin yang lebih berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi seperti halnya seperti halnya kilang menilang di tengah jalan, itu kan sangat mengganggu situasi saat perjalanan. Dan juga seharusnya jalur bus, seharusnya itu jalur bukannya bus tapi bus malah ke situ, itu harus segera diatasi secara sigap dan juga bijaksana oleh pihak yang bersangkutan. Apakah Ibu ingin menambahkan pendapat dari saran dari Bapak dan Ibu sebenarnya sudah sangat baik dan tepat. Hanya saja lebih dipertegas lagi karena selama ini yang sudah dijalankan pun masyarakat masih sering melanggar. Mungkin untuk kedepannya lebih dipertegas lagi. Oke, baik. Diskusi kali ini cukup sangat memusingkan sekali ya untuk kita. Dan menarik. Iya. Jadi kita akhiri saja. Untuk saran-saran Bapak Ibu sekalian, saya berharap sekiranya saat hukum ini sudah ditegakkan, mungkin biaya untuk pelanggaran juga ditinggikan dan mungkin dari pihak perhubungannya membuat ada space tersendiri untuk bagian bus dan untuk bagian mobil-mobil lain, dan untuk space penilangan agar tidak menghalangi pengendara yang lain. Seperti itu, dan pada aparatur bisa lebih menegaskan lagi dan menegakkan kembali hukum-hukum untuk pelanggaran ini seperti itu. Dan sekiranya peraturannya akan saya diskusikan kepada Bapak Gubernur. Kurang lebihnya mohon maaf atas terjadi kesalahan pada diskusi kita kali ini. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tutup diskusi kali ini. Oke. Oke, Bu.